Paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah bapak, tsummal jad, kemudian kakek dari sebelah bapak. Kalau kakek bapak ndak ada, misal kakek ndak ada, subhanallah abahnya kakek masih ada dan tidak pikun, umur 105 masih seger, masih tidak pikun, dengar masih tancap, penglihatan masih bagus, jadi dia jadi wali nikah. Bapak ada kakek lah meninggal, ya ada kakeknya bapak gitu, abahnya kakeknya abah gitu, masih ada memenuhi syarat, itu dia yang maju, jadi wali nikah. Nah sekarang ikhwan rahimakumullah, yang punya kitab perhatikan, yang tidak punya kitab ya perhatikan dengan tekun atau mencatat silakan. Sekarang seandainya bapak tidak ada, dalam arti kata meninggal, kakek tidak ada juga meninggal. Siapa yang berhak jadi wali nikah? Di sini syariat menentukan tsummal akhul syaqiq, saudara kandung, seibu sebapak, dia yang maju jadi nikah. Kalau memang memenuhi syarat-syarat untuk jadi wali nikah, apa saja syarat nanti kita ketemu. Ya. Jadi seandainya ada kasus, misal seorang perempuan suaminya meninggal, dia punya anak kecil-kecil, anak yatim dimikok, perempuan galau misal, lalu subhanallah perempuan janda ini menikah lagi, dapat suami, maka suami ini statusnya sebagai ayah tiri buat anaknya yang perempuan dimikok ini. Subhanallah, dia mengayomi istrinya, menjaga anak-anaknya, mendidik mereka, membesarkan mereka, keluar tenaga, keluar pikiran, keluar biaya, dibesarkan. Dia memandang ini anak bagaikan anaknya dia, seperti anaknya sendiri misal, ya. Atau kalau kita ambil cerita misalnya empat betino sikok lanang, atau kalah anaknya tadi sikok lanang 4 betino. Subhanallah, lah besar dari budak masih kecil-kecil sampai disekolahkan SMP, lulus SMP, SMA, SMA, kuliah sampai sudah masya Allah galah. Pas kawin, pas mau dikawinkan, siapa yang jadi wali nikah? Paman atau saudaranya yang laki-laki sikok tadi? Maka syariat mengatakan saudaranya laki-laki, bukan paman, bukan bapak tiri, bukan paman, jauh lagi paman. Ya, kenapa? Dia masih ada saudara laki-laki, bapaknya udah meninggal, kakeknya udah meninggal, maknya kawin lagi, bapak tiri ini membesarkan dengan sekalos, penuh kasih sayang, cinta kasih. Pas nikah bukan bapak tiri yang maju, tapi saudara. Jelas ikhwani? Paham insyaallah? Nah sekarang yang lebih menyakitkan, tapi kenyataan hukum harus dijalankan. Ini bukan meninggal tadi, dicerai. Suami ini menceraikan istrinya dengan membawa anak 4 orang perempuan, 1 laki-laki, atau perempuan semua lah 5 misal. Suaminya menceraikan dia, lalu kawin lagi di perempuan janda dengan seorang laki-laki, seperti tadilah, dibesarkan, dibiayai, disekolahkan sampai masya Allah. Subhanallah, anak 4 betino ini dapat jodohnya bareng misal, ya anggap sinetron ini, 4 bareng dapat jodoh, dikawinkan. Siapa yang jadi wali nikah? Bapak tiri? Tidak. Bapak aslinya tetap yang jadi wali nikah. Tapi beb, dia tidak pernah kasih nafkah dari kecil. Dia tidak pernah melihat anak-anak kami. Dia macam-macam. Nah, dia jungkel balik. Nah, apalah dia? Tetap dia yang jadi wali nikah. Kenapa? Bapak kandung. Jadi cerai boleh jadi hubungan antara si ibu dengan si bapak putus, tapi sama anak tidak putus. Jadi kalau kejadian seperti itu, tidak pacak kita nak ngotot, aku kok yang besarkan mereka, mas aku yang nggak jadi wali nikah. Lemak nian si fulan, unjuk makan tidak, nengok pun tidak, budak masuk rumah sakit bergilir, rumah sakit opname aku biaya bla bla panjang. Bahkan kita yang menyiapkan tendanya kalau macam, pas hari hanya kucuk-kucuk nongol dia. Si Ujang nyongol dengan Jauh Plembang dengan Gai Tambeng, nak jadi wali dia, tantang tenteng, dipoto pula sama wali nikah tadi. Memang hak si Ujang, maaf nama kamu Ujang, kenapa? Dia bapak asli, bapak kandung,
urusan dia tak ngenjuk nafkah, dia tak pernah perhatian, tak pernah beri kasih sayang, itu urusan dia sama Allah. Kalau si anak-anak ini tak ridha, dia bakal dituntut di yaumil qiyamah. Karena ingat ikhwani, ingat, kita bercerai boleh saja bercerai, tapi nafkah anak tetap tanggung jawab kita. Kalau kita tidak nafkah, kita mampu, haram hukumnya, dituntut di yaumil qiyamah. Walaupun bini kita sudah punya laki lain, mantan bini kita sudah kawin lagi dengan orang kaya, tetap kewajiban kita ngejuk nafkah anak-anak tadi. Kecuali kalau mereka tidak mau, kita sudah ngirim ditolak, ini ngirim ditolak, ya sudah. Tapi tetap mantau kita. Ketika mereka butuh kita kirim, bahkan kita tabung, simpan. Siapa tahu dunia ini terbalik. Ya, ketika budak ini sudah besar, tahu maaf bini kita tadi cerai pula sama laki itu. Anak kita siapa yang nafkahinya? Jadi tetap kewajiban kita. Apalagi kalau bini kita janda tanpa suami, kewajiban. Ustaz, kalau anak kewajiban wujud nafkah sampai kapan? Sampai dia besar, sampai dia bisa mandiri. Kalau bini kita wujud nafkah enggak, Ustaz? Semasa iddah tetap tanggung jawab kita. Selagi masa iddah, itu pun dengan catatan kalau ini perempuan istri kita bukan perempuan yang nasyizah. Apa nasyizah itu? Durhaka. Kalau bini kita ini durhaka, dia na'udzubillah kita ceraikan karena memang tidak ada kebaikan dari sisi agama sama sekali, dan kita ceraikan, dia keluar tanpa izin, bahkan dia berhubungan dengan laki-laki lewat telepon, WA, video call dan lain-lain, ditegur nasihat tak menurut, hanya kita lepaskan. Atau mulai tadi minggat tanpa izin, ini tidak usah tunjuk nafkah, tidak ada kewajiban, la makan wala minum wala pakaian. Tapi ingat, anak tetap tanggung jawab kita. Walaupun sudah berbagai, kan sekarang hukumnya gonong gini, ya bahasanya ini sebenarnya hukum tidak ada dalam syariat, tapi ada kemaslahatan di situ. Ya, sampai anak pun berbagi. Nah, dalam syariat pun nanti diatur. Ketika terjadi perceraian antara suami dengan istri, na'udzubillah min dzalik, dan tidak kita alami, minta maaf kalau dia mengalaminya, maka mana anak ini melok siapa? Itu diatur dalam hukum syariat, diatur dalam hukum negara juga diatur. Kebetulan dalam masalah ini tidak jauh beda antara hukum negara sama hukum syariat. Jadi diutamakan nanti adalah sang ibu yang lebih berhak untuk mengasuh. Tapi kalau lihat sang ibu ini tidak ada kemampuan dari segi kemampuan lingkungan, kemampuan yang lainnya, kalau masalah nafkah kita, ya maka suami boleh ngembeknya. Itu semua diatur nanti, diadili, ditentukan oleh mahkamah atau oleh ulama. Jelas ikhwan, insyaallah. Baik. Jadi yang wali nikah tadi, kalau kita bercerai, maka perempuan, misal nih, ya kita ambil cerita kejadian tadi pada diri kita, pada saudari kita perempuan. Kita punya dulu perempuan bercerai sama lakinya. Dari semenjak bercerai sampai belasan tahun, laki tak pernah perhatian, tak pernah nunjuk nafkah budak, tak pernah membesarkan budak, yang mesakkan anak dulur kita sebagai paman. Kita sebagai mamang yang mesakkan keponaan-keponaan kita ini. Baknya mana? Bercerai sama dulur kita. Kemana dia? Tak tahu, ngelalang keliling dunia dia kemana, tak tahu lagi. Nafkah tak dinjoi, kita yang mesakkan, kita yang nafkah, kita yang nyekolahkan. Pas kawin, apa kita yang maju? Enggak. Selagi si Ujang tadi masih ada, bapak aslinya si Ujang yang jadi. Dan tak boleh ditutup-tutupi. Dia ada katakan ada, dia hidup jangan dikatakan mati. Masih ada. Kalau saja ditutup, dikatakan dia sudah mati si Ujang tadi, lalu dibikin saksi palsu, benar si Ujang mati, benar si Ujang mati tahun sekian tanggal sekian, wah, lalu kita percaya. Kemudian terjadilah nikah. Setelah nikah selesai, si Ujang nyongol. Apa hukum pernikahan tadi? Batal. Nah, ya kalau batal maaf, hari itulah. Kalau sudah lewat 15 hari, 20 hari, sebulan, 3 bulan telah punya anak, mana ceritanya? Hah? Si Ujang nyongol setelah 3 bulan kemudian, budak anak yang jadilah hamil. Nah, mana hukum itu? Makanya jangan bermain-main dengan hukum ini. Yang menipu, yang memalsukan, tanggung jawab hukum itu. Boleh jadi memang secara hukum syariat untuk betina itu yang tidak tahu menahu masalah ini, misalnya baik, boleh jadi itu namanya watak syubhat, tapi yang membohongi menanggung dosa perzinahan. Na'udzubillah.